Ya, pemirsa kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Masih bersama kami Pak Mino, Technical Analyst dari Indo Premier Sekuritas. Pak Mino masih bersama kami? Ya, Ya, Pak Mino, sejumlah saham juga kembali ditanyakan oleh pemirsa di channel melalui WhatsApp interaktif. Kita langsung saja ke Bapak Kris Dianto di Cilacap yang menanyakan Sumarekon Agung sudah punya di level Rp651, sementara Japfa di level 1.220 dan AALI di 10.800. Bagaimana prospek saham-saham tersebut ke depan ini dari Pak Kris Dianto? Pak Mino boleh dijawab. ya. Untuk SMRA dan Java, saya pikir bisa di hold dulu ya. SMRA trennya udah mulai naik, walaupun hari ini memang terkoreksi ya, tapi kelihatannya ini udah cukup menarik. Kemudian untuk Java juga secara umum trennya masih bullish ya. Untuk hari ini di area supportnya, jadi untuk saat ini bisa ditahan dulu. Sedangkan untuk tadi yang terakhir AALI ya. AALI ya. Ya, untuk AALI mungkin ada baiknya untuk take profit dulu ya, karena posisinya udah cukup tinggi. Walaupun sebenarnya dari sisi sentimen masih boleh dibilang masih cukup mendukung ya, terkait dengan harga CPO yang boleh dibilang naiknya cukup signifikan gitu. Oke, tadi ada SMRA, Java, dan juga Astra Agrolestari. Sementara dari sektornya sendiri, dari CPO, kemudian juga sentimen yang cukup mendukung, AALI ini sebetulnya masih bisa kita katakan pilihan utama atau tidak di sektornya, Pak Amino? Ya, di sektor perkebunan AALI merupakan salah satu emiten dengan produksi terbesar ya untuk CPO-nya. Jadi saya pikir ini tentunya menjadi pilihan utama buat teman-teman investor yang melirik saham sektor perkebunan. Oke, tapi boleh sekali lagi Pak Mino untuk sektor perkebunan salah satunya AALI, prospeknya apakah kemudian masih akan cukup sejalan dengan pergerakan sektor yang masih cukup positif atau justru nanti biasanya di tengah jalan akan ada saja sejumlah halangan di sana? Ya, kalau untuk CPO saya cukup optimis bahkan sampai akhir tahun ya. Kalau kita lihat kemarin berita di media bahwa Malaysia itu melarang orang Indonesia ke Malaysia, padahal sektor perkebunan di sana itu sangat tergantung tenaga kerja dari Indonesia dan tentunya itu akan mengganggu produksi mereka. Dan kita tahu Malaysia itu adalah produsen terbesar kedua ya. Jadi ini saya pikir dengan belum adanya vaksin, saya pikir ini akan menjadi dalam tanda kutip sentimen positif untuk sektor perkebunan ya sampai akhir tahun. Oke, ada sentimen positif untuk sektor perkebunan. Tadi juga salah satu rekomendasinya boleh take profit. Sementara untuk SMRA dan Java tadi di hold dulu saja karena ada tren bullish di sana. Semoga tadi bisa menjawab begitu ya pertanyaan terkait 3 saham tadi yang langsung dijawab oleh Pak Mino. Sementara Pak Mino kita bergeser ke pertanyaan lainnya. Ini masuk dari Ibu Anastasia di Tangerang. Halo, selamat sore Ibu Anastasia. Yang ingin bertanya GGRM yang pertama Pak Mino, ini masuk di level 47.575. Kemudian Bank Negara Indonesia atau BBNI yang masuk di level 5.075 dan Astra Internasional masuk di level 5.050. Kita ke saham yang pertama ada Gudang Garam di 47.500 Pak Mino. Silakan analisisnya. Ini portofolionya sebenarnya cukup bagus ya. Cukup bagus, oke. Terdiversifikasi, kemudian yang kedua big cap semua ya. Saya pikir memang walaupun kondisi saat ini beberapa sahamnya cukup tertekan, saya pikir ke depan masih ada peluang untuk rebound ya. Jadi untuk saran saya sih ke Ibu Anastasia mungkin di hold aja dulu saat ini. Ini yang GGRM Pak Mino ya? Ya, saya pikir untuk menjawab semuanya ya biar secara langsung kalau saya lihat sebenarnya secara umum ini saham-saham yang dipegang itu big cap dan memang secara historikal kinerjanya sudah teruji. Jadi kalaupun untuk saat ini memang sedikit tertekan ya itu bukan menjadi sesuatu yang mengharuskan untuk dilepas dulu gitu. Oke, big cap sudah cukup teruji, tekanan-tekanan jangka pendek bukan berarti harus segera dilepas lebih dahulu begitu ya. Berarti bisa lebih lega begitu ya ini Ibu Anastasia mengingat portofolionya sudah cukup terdiversifikasi begitu Pak Mino? Ya, betul. Oke, baik itu Ibu Anastasia semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Sementara lagi-lagi ini masih ada pertanyaan yang masuk juga berikutnya dari Pak Antoni di Tangerang Selatan yang menanyakan harga support kemudian resistennya untuk saham BRIS, Pak Mino, BRI Syariah serta arah trennya sendiri. Silakan Pak Mino.
Ya, untuk bridge support kuat saat ini ada di 950. Oke, Untuk 950. resist terdekat dan sekaligus target harganya di 1020 ya. Hmm. Kalau secara umum trennya masih cukup bullish ya, walaupun kelihatannya momentum naiknya memang udah agak melambat ya. Jadi perlu diperhatikan juga, jangan sampai nanti ke bawah. Tapi secara umum trennya masih cukup bullish. Oke, trennya masih cukup bullish. Namun Pak Antoni ini bilang sudah punya di level 960. Nah, ini sepertinya sudah cukup dekat dengan resistennya yang tadi Anda sebutkan, Pak Mino. Ya, ya dengan tadi secara umum trennya kan masih cukup positif ya. Ini kan sentimennya juga dia kan terkait merger Bank Syariah, bank syariah yang lain ya. Dan itu belum sampai saat ini belum terrealisasi. Jadi saya pikir ini masih bisa menjadi menjadi dasar untuk bridge itu stay di level-level harga sekarang. Oke. Sepertinya bridge juga menjadi salah satu saham yang terkadang mencuri perhatian juga begitu ya Pak Mino, dengan kenaikan yang cukup signifikan, kemudian juga menjadi top gainers. Tapi apakah kemudian selain tadi sentimen yang sudah kita bahas, salah satunya merger Bank Syariah, sebetulnya secara mungkin kita kulik sedikit saja, fundamental bridge-nya sendiri masih cukup kuat berarti ya, meskipun teknikalnya juga tadi Anda lihat masih tren bullish-nya cukup kuat. Ya, kalau kita lihat kinerja di semester 1 cukup positif ya. Dan dia juga boleh dibilang mendapat berkah dari konversi bank konvensional di Aceh, BRI terutama. Dan ini yang juga turut memperkokoh kinerja bridge di semester pertama. Dan dalam kondisi saat ini memang Bank Syariah boleh dibilang kinerjanya cukup bisa diandalkan. Oke, kinerjanya cukup bisa diandalkan. Lantas tren bullish-nya tadi sekali lagi Pak Mino untuk beberapa waktu ke depan ini untuk bridge terutama? Ya, saya pikir selagi kejelasan merger itu belum benar-benar terungkap, saya pikir peluang untuk stay di level atas saya pikir masih ada ya. Ada ekspektasi di sana juga ternyata yang memang mendukung pergerakan saham bridge sendiri begitu ya Pak Mino ya? Iya, betul. Oke, baik, itu untuk Pak Antoni. Untuk bridge semoga bisa menjawab terkait dengan portofolio yang tadi sudah dimiliki. Support di 950 untuk bridge dan juga resisten di level 1020. Sementara ada pertanyaan lainnya juga masuk dari Erni di Bandung. Ini Pak Mino, ini sepertinya agak cukup banyak sahamnya. Ada LPKR atau Lipo Karawaci, kemudian Pegas atau perusahaan gas negara, dan juga BWPT. Support dan resistennya di berapa? Kita ke LPKR terlebih dahulu Pak Mino. Oke. Ya, untuk LPKR sudah punya di 159 ini dari Ibu Erni. Ya, untuk LPKR hari ini dia tembus support cukup kuat di 146 ya. Kelihatannya dia akan bergerak menuju area 138. Walaupun untuk support terdekatnya ada di sekitar 141. 141, oke. Baik, itu untuk LPKR. Kemudian untuk Pegas? Oke, Pegas ini Bu Erni di 1320 Pak Mino. Untuk Pegas secara umum trennya masih cukup baik ya. Dia trennya masih bullish. Untuk support kuat saat ini ada di kisaran 1260. Ya. Jadi masih cukup kokoh lah ini untuk Pegas. Jadi mungkin bisa di hold aja, nggak apa-apa. Oke, di hold terlebih dahulu saja, tidak apa-apa, masih cukup kuat untuk trennya sendiri. Support di 1260. Terakhir Pak Mino, BWPT di 118. Bagaimana support dan resistennya? Nah, ya untuk ke BWPT ada target koreksi ke level sekitar 110 ya. 110, walaupun secara umum sebenarnya trennya ini sejak akhir bulan Maret itu trennya sebenarnya bullish ya. Ini seiring dengan harga CPO juga, karena dia kebetulan juga emiten di sektor perkebunan. Ya baik. Tapi memang dalam jangka pendek dia ada target koreksi ke level tadi. Target koreksi ke level Rp110 meskipun secara umum trennya masih cukup menguat atau bullish, dan juga lagi-lagi ini menjadi salah satu emiten di sektor berbasis CPO. Baik, itu tadi ada LPKR, Pegas dan juga BWPT. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Erni di Bandung. Dan Pak Mino, kita juga sudah sampai di ujung program kita sore hari ini. Terima kasih banyak atas informasi dan juga ulasan serta analisisnya. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Sukses selalu. Oke.
Ya pemirsa, itu tadi pembahasan kami bersama dengan narasumber Pak Mino, Indo Premier Technical Analyst dari Sekuritas, dan juga kita harapkan ini bisa menjadi referensi dan juga tambahan informasi untuk pengelolaan portofolio investasi Anda. Terima kasih banyak, saya Fajar Wayong, sampai jumpa.